Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kaifa halukum? Wa kaifa halukunna ya tullab? Alhamdulillah bi khair. Semoga antum-antunna semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Taib, ahlan wa sahlan. Sanata'allam al-yawm dirasatul arabiyah. Taib, pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Anil maudu tentang mengenai susunan rangkaian kalimat atau jumlah, ya. Jumlah dalam bahasa Arabnya itu dinamakan dengan kalimat. Nah, ini adalah part kedua dari bab struktur atau anatomi bahasa Arab yang kita sebut dengan baniyatul lughah. Nah, ya. Taib. Al-an awalan hayya nabda dirasatina bibasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ad-du'a qabla ta'allum. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah antum meluruskan niat untuk belajar, kita langsung masuk ke pelajaran kita. Taib, di Rosatul Yaum, pelajaran kita hari ini, kita akan lihat rangkaian kalimat. Pertama, kita lihat dulu rangkaian kalimat bahasa Indonesia yang sempurna. Bagaimana sih rangkaian kalimat dalam bahasa Indonesia itu? Nah, biasa kita sebut dia dengan SPOK, yaitu subjek, orangnya siapa, predikat, pekerjaannya, objek, tempat jatuhnya pekerjaan tersebut, dan keterangan, ya, ini baik tempat maupun waktu. Nah, kita buat contohnya di sini, guru mengajar murid-murid di sekolah. Ini adalah susunan kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia. Contoh lainnya lagi, kita buat seperti saya membaca buku di perpustakaan. Ini lengkap ya, ada subjek, predikat, objek, dan ada keterangannya. Nah, kemudian contohnya lagi ada kami makan nasi di dapur. Kami itu subjek, makan predikat, nasi objek, di dapur adalah keterangannya. Nah, ini hanya dua contoh. Antum bisa buat contoh-contoh lainnya nanti. Nah, kita bandingkan dalam bahasa Arab. Bagaimana dalam bahasa Arab? Nah, sedangkan rangkaian jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab yang sempurna itu ada dua cara, ya. Kalau bahasa Indonesia tadi cuma ada SPOK doang, ya. Dalam bahasa Arab boleh dua cara. Yang pertama biasa kita sebut dengan PSOK. Predikat dulu, subjek, objek, dan keterangan. Bedanya dalam bahasa Indonesia dia itu subjek baru predikat, sedangkan bahasa Arab pada susunan pertama predikatnya dulu baru subjek. Predikat atau pekerjaan dalam bahasa Arab biasa kita sebut dengan fi'il. Fi'il ini nanti boleh fi'il madi, mudhari ataupun amar, ya. Fi'il. Nah, dan kemudian subjek dalam bahasa Arab kita sebut dia dengan fa'il, orang yang melakukan, fa'il. Kemudian objek, adapun objek dalam bahasa Arab kita sebut dengan maf'ul bih, tempat jatuhnya perbuatan. Dan terakhir keterangan dalam bahasa Arab itu biasa kita menggunakan zorof. Zorof itu keterangan waktu dan tempat. Nanti susunannya itu bisa menjadi dia mudhof, mudhofun ilaih dalam keterangannya. Taib. Dalam bahasa Arab, susunan yang pertama ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena didahului oleh fi'il dulu. Fi'il, fa'il, fi'il. Nah, fi'liyah itu cara mudah untuk mengingatnya. Jika kita turunkan contoh yang di tabel tadi, maka dia susunannya menjadi yudarrisu al-mudarrisu at-talamiza fil madrasati. Guru mengajar murid-murid di sekolah. Walaupun didahului oleh predikat pekerjaan, ya, mengajar. Kalau misalkan kita arti sebenarnya itu mengajar guru murid-murid di sekolah.
Tapi kalau bahasa Indonesianya tetap artinya itu adalah guru mengajar murid-murid di sekolah, ya, tidak berubah. Cuman dalam bahasa Arab susunannya aja yang didahulukan berbeda ya. Sedangkan ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetap kita gunakan susunan bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Nah, kemudian contoh yang kedua tadi dalam bahasa Indonesia kita buat saya membaca buku di perpustakaan. Saya membaca buku di perpustakaan. Siapa di situ subjeknya? Failnya siapa failnya? Saya. Nah, saya. Apa pekerjaannya? Fiilnya apa? Membaca. Nah, kalau misalkan dia menggunakan kata ganti, failnya menggunakan kata ganti. Kata ganti itu seperti saya, kamu, dia, kalian. Nah, itu dan lain-lainnya. Kita cukup menggabungkan fiil dan failnya menjadi satu kata. Ya, kalau yang contoh pertama tadi yudarisu al-mudaris. Siapa failnya? Guru. Nah, ini guru bukan kata ganti ya. Kalau dia kata benda, kata nama ataupun profesi itu berarti dipisah antara predikat, antara fiil dan failnya. Tapi kalau dia menggunakan kata ganti seperti saya, kamu, dia dan lain-lain, maka kita gabungkan saja fiil dan failnya. Apa fiilnya pekerjaannya itu apa tadi? Membaca. Oke, membaca dalam bahasa Arab itu apa? Akala ya afwan, qara'a yaqra'u. Nah, kita gunakan pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari kenapa? Karena dia tidak berhubungan dengan waktu di sini, menandakan bahwa ini kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari itu berarti menggunakannya fi'il mudhari. Oke, mana fi'il mudhari'nya? Yaqra'u. Yaqra'u itu siapa orangnya? Ya. Oke, kita ganti sekarang menjadi saya. Karena kita tadi buat kalimatnya saya membaca. Saya membaca yaqra'u. Gimana caranya merubah menjadi saya? Ya benar, kita ganti ianya menjadi alif ya. Akro'u. Nah, buku apa? Kitab. Fil maktabah di perpustakaan. Jadi cukup menjadi akro'ul kitabah fil maktabah. Saya membaca buku di perpustakaan. Nah, contoh yang ketiga tadi dalam bahasa Indonesianya adalah kami makan nasi di dapur. Siapa di situ failnya? Kami. Nah, kami itu masih kata ganti. Benar, masih kata ganti. Berarti bisa kita gabungkan lagi fiil dan failnya. Apa pekerjaannya? Fiilnya apa? Makan. Makan itu bahasa Arabnya apa? Akala yakulu. Oke, kita ambil lagi fiil mudhari. Yakulu itu adalah dia. Kita ganti lagi jadi kami. Kalau kami gimana caranya? Iya, kita ubah ianya menjadi nun. Menjadilah dia nakulu. Oke, nasi aruz. Dapur apa? Di dapur. Fil matobah. Ini rajin-rajin buka kamus ya biar nanti antum bisa lama-lama hafal. Ya, nakulur ruza fil matobah. Kami makan nasi di dapur. Digabungkan fi'il dan fa'ilnya jadi terlihat seperti 3 kata padahal dia 4 ya, sempurna. PSOK ada semua di dalamnya. Oke, ini dia jumlah fi'liyah susunan yang pertama. Kita lihat susunan yang kedua. Rangkaian kalimat dalam bahasa Arab yang kedua itu biasa kita sebut dengan SPOK. Sama dengan bahasa Indonesia, susunan bahasa Indonesia yang benar. Ya, fa'il dulu baru fi'il ya, maf'ul bi dan keterangan. Nah, gimana caranya? Sebenarnya cukup kita balikkan saja. Contoh yang susunan pertama tadi itu apa? Yudarisu al-mudaris. Ketika kita buat susunan kalimat kedua, cukup balikin S dan P-nya. Nah, berarti tadi yudarisunya pertama, jadi yang kedua. Mudarisnya kedua, jadi yang pertama. Al-mudaris. Nah, kemudian salah satu pokok poinnya adalah ketika kita balikin, harusnya ini ya mudarisu harus menjadi dhammah. Yang pertama itu kalimat pertama harus jadi dhammah ya. Ketika fa'il itu menjadi di awal, dia harus dirofakkan dengan tanda dhammah. Nah, susunan kalimat yang kedua ini SPOK biasa kita sebut dengan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita turunkan lagi susunan ini menjadi al-mudarrisu yudarisu talamiza fil madrasah. Cukup dibalikin saja ya. Kalau seperti ini kejadiannya cukup dibalikin saja fi'il dan fa'ilnya. Contoh yang kedua tadi itu adalah aqra'ul kitabah fil maktabah. Ketika kita ganti fa'il dulu,
Ini tadi pertama itu adalah fiil dulu. Nah, kita ganti jadi fa'il dulu. Fa'il dan fiil. Sedangkan di situ tadi fa'il dan fiilnya digabung ya. Ya, di fa'il dan fiilnya digabung. Jadi gimana ketika dia digabung fiil dan fa'ilnya? Ya, kita ambil maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya yang kita jadikan pertama, fiil dan fa'ilnya nanti yang kedua. Jadi disusunan seperti ini. Nah, Alkitab tadi akra'ul kitabah berubah menjadi alkitabu. Nah, ini ada poinnya satu. Tadi kalau dia ketika fiil fa'il, dia kitabah. Tapi ketika berubah menjadi fa'il fiil, susunan yang kedua, ba-nya berubah menjadi bu. Nah, fathah menjadi doma. Ini wajib ya, jadi harus didomahkan ketika dia maf'ul bi yang maju ke depan. Alkitabu akra'u fil maktabah. Saya membaca buku di perpustakaan. Dari segi arti tidak ada perubahan ya, baik susunan pertama maupun kedua artinya sama. Ini hanya perubah cara merubah dalam bahasa Arab ini mana yang paling mudah kita buat, ismiyah atau fi'liyah saja. Artinya sama. Adapun yang ketiga tadi juga sama dengan yang kedua caranya. Kita balikin dan kita domahkan aruznya. Jadilah dia arruzu nakulu fil matabah. Kami makan nasi di dapur. Baik, sampai di sini. Hal fahimtum? Wa hal fahimtunna? Baik, jika laula fahimtas, kalau antum sudah faham, ustazah ingin antum uktub amsal jumlatal akhor. Tolong tuliskan contoh-contoh kalimat yang lain, ya, kalimat susunan bahasa Arab yang lain seperti contoh tadinya, ya. Boleh dengan susunan kalimat pertama maupun susunan kalimat kedua. Tolong antum tuliskan 5 saja contoh dalam bahasa Arab menggunakan susunan kalimat pertama ataupun kedua dengan benar. Silahkan buka kamusnya lagi, ya. Buat dulu bahasa Indonesianya apa biar lebih mudah, baru antum lihat kamusnya. Ikutin langkah-langkah seperti yang udah ustazah terangkan di tadinya. Baik, jika hal indakum soal, baik, kalau antum ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup nanti atau chat dengan ustazah. Taib, hadza minni, sampai di sini bisa ustazah sampaikan. Afwan minkum. Ilal liqa fi usbu'il qadim. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.